Pernah nggak lu telat masuk kelas dan pas buka pintu, semua orang termasuk guru atau dosen lu langsung nengok ke arah lu sampai lu merasa pengen ngilang ke inti bumi? Atau lu lagi jalan sendirian di kantin, terus bingung tangan lu harus ditaruh di mana sampai akhirnya pura-pura sibuk scroll HP, padahal cuma nge-slide home screen bolak-balik biar nggak kelihatan mati gaya. Relax, lu nggak gila, tapi mungkin lu lagi kena jebakan Batman yang namanya social anxiety. Oke, secara garis besar, social anxiety atau gangguan kecemasan sosial itu bukan cuma sekedar mager ketemu orang. Ini adalah rasa takut yang super intens dan menetap terhadap situasi sosial. Gara-gara otak lu ketakutan setengah mati bakal dihakimi, dipermalukan, atau ditolak sama orang lain. Di dalam psikologi ada fenomena kocak tapi menyiksa yang namanya spotlight effect. Anak social anxiety itu selalu merasa ada lampu sorot panggung raksasa yang ngikutin mereka 24 jam, kayak film Truman Show. Flek hitam di muka kelihatan dikit, berasa seluruh dunia ngeliatin. Salah ngomong satu kata pas presentasi, berasa semua orang bakal nginget kesalahan itu sampai 10 tahun ke depan. Padahal kenyataannya, orang lain tuh nggak peduli. Mereka terlalu sibuk mikirin cicilan, skincare, atau muka mereka sendiri pas ngaca di jendela mobil Lamborghini Almond. Nah, sering banget nih orang salah kaprah. Gue kan introvert, makanya malas nongkrong. Beda bos. Gue aja yang introvert kagak gitu-gitu banget kok. Sini gue kasih tahu nih bedanya. Pemalu, lu butuh waktu buat warm up sama orang baru, tapi begitu udah kenal, lu santai-santai aja. Introvert ini murni masalah baterai energi. Lu menyendiri bukan karena takut orang, tapi karena butuh damai buat isi ulang energi. Social anxiety, lu bukannya kagak mau sosialisasi, tapi lu terpaksa menyendiri karena takut diserang rasa cemas. Gampangnya gini, introvert memilih menyendiri karena butuh damai. Social anxiety terpaksa menyendiri karena takut diserang rasa cemas. Paham ya bedanya? Terus, kenapa sih otak kita bisa sedramatis itu? Apakah kita yang lembek? Bukan, bre. Pertama, faktor biologis. Di dalam otak kita ada bagian namanya amigdala. Ini adalah alarm bahaya tubuh. Buat para penderita social anxiety, si amigdala ini lebay banget. Orang lain cuma nyapa, "Pagi bro." Tapi amigdala lu membaca itu sebagai serangan begal Bandung. Saraf lu langsung ngirim sinyal fight or flight. Jantung berdebar, tangan gemeter, perut mules. Kedua, faktor lingkungan dan trauma. Pernah punya histori dibully pas SMP, pernah dipermalukan guru di depan kelas pas SMA, atau tumbuh di keluarga yang demanding banget dan menurut lo harus selalu perfect tanpa celah. Nah, memori pahit itu ngebentuk benteng pertahanan di otak lo. Siapa yang paling rawan? Data menunjukkan kalau fenomena ini paling sering meledak di fase remaja sampai dewasa muda, rentang umur 13 sampai 24 tahun. Pas lo lagi transisi dari SMP, SMA, kuliah, sampai first jobber. Ditambah lagi kultur era digital dan media sosial sekarang yang bikin kita konstan dibanding-bandingin sama hidup orang lain. Tekanan sosialnya naik 10 kali lipat. Efek social anxiety ini nggak main-main bre. Di karir dan sekolah, lo punya ide jenius tapi milih diam pas rapat atau diskusi kelompok. Lu menghindari presentasi sampai nilai lu anjlok, atau lu ragu minta perbaikan nilai atau kenaikan gaji padahal kerjaan lu maksimal, cuma gara-gara takut dibilang ngelunjak. Di kesehatan mental, bayangin lu harus siaga 1 setiap kali keluar rumah. Itu bikin mental exhaustion atau kelelahan fisik dan emosional yang kronis. Lama-lama lu mengisolasi diri, kesepian, dan kalau dibiarin terus, ini bisa jadi pintu masuk ke depresi. Tapi tenang, ini bukan vonis seumur hidup. Ada cara buat melatih otak lu biar nggak gampang masuk panic mode. Gunakan grounding technique. Waktu serangan cemas datang di tempat umum, tarik napas, terus sebutkan di dalam hati 5 hal yang bisa lu lihat, 4 hal yang bisa lu sentuh, dan 3 suara yang bisa lu dengar, 2 aroma yang bisa lu cium, 1 rasa yang bisa lu cicip. Ini trik psikologis buat narik otak lu kembali ke realita dan ninggalin skenario buruk di kepala. Self-compassion, ingat kata kunci spotlight effect tadi. Orang lain itu terlalu sibuk sama insecurity mereka sendiri, jadi berhentilah terlalu galak sama diri sendiri. Cari bantuan profesional. Kalau cemasnya udah bikin lu kagak bisa fungsi secara wajar, jangan lagu buat konsultasi ke psikolog atau psikiater. Minta bantuan itu bukan tanda lu lemah, tapi tanda lu mau berjuang. Jadi buat kalian yang sering ngerasa deg-degan cuman gara-gara mau dipanggil kasir atau ditunjuk guru, lu nggak sendirian. Gua juga pernah kayak gitu. Coba cerita di kolom komentar. Momen social anxiety paling konyol atau paling berat apa yang pernah lu alami di sekolah? Siapa tahu cerita lu bisa bikin penonton lain ngerasa ditemenin. Jangan lupa like, share ke teman-teman lu yang sering ngumpet kalau ada tamu, dan subscribe buat konten edukasi santai lainnya.